Bahkan ketika istri beliau juga saya jumpai, tidak ada sedikit pun tangisan ketika suaminya syahid. Apa yang terjadi? Malah tambah semangat. Dan saya kira itu juga yang diwarisi oleh perempuan-perempuan dari Priangan Timur yang akan mengirimkan anak-anak muda mereka tanpa air mata, walau kembali tanpa nyawa, agar anaknya berjuang di Baitul Maqdis. Takbir! Allahu Akbar! Apa kata beliau? Kata Abdus Salam, ketika Ismail Haniyeh mendapati anaknya yang gugur sebagai syuhada, dan bahkan cucu-cucu kesayangannya gugur sebagai syuhada, ayahku, walidi abadan la yabki, tidak sedikit pun meneteskan air mata atas kepergian anak dan cucunya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu jadi pemimpin hebat, tiba-tiba anaknya diculik, langsung lemes gak kira-kira, Bu? Itu makanya kenapa pemimpin harus dari laki-laki dulu ya. Karena kalau ibu-ibu anaknya diculik udah selesai semua persoalan, bisa dibarter, betul nggak? Takbir, Allahu Akbar. Kecuali perempuan-perempuan dari Priangan Timur yang darahnya mewakili para ulama, para pejuang, orang-orang mulia dari sini. Hari ini saya saksikan matahari seakan bersahabat buat kita semua. Allahu Akbar. Yang ibu-ibu ini nggak kepanasan sedikit pun, betul? Yang di bawah bendera juga merasakan semangat, betul? Kata Ismail Haniyeh, na'syakul mauta atau na'syakul syahadata kama ya'syakun al-haya. Kenapa dia bisa berani begitu kuat dan bangsanya juga begitu hebat? Karena pemimpinnya sama nggak kira-kira dengan pemimpin Indonesia? Sama dengan pemimpin para Priangan Timur ini, sepakat? Karena pemimpin-pemimpin kita yang ada di sini mengatakan na'syakus syahadah kama ya'syakunal hayata. Kami merindukan mati syahid seperti mereka merindukan kehidupan. Takbir. Bukan begitu para jengan. Karena bagi kami semua mati syahid adalah awal dari kehidupan abadi. Alaysa kadzalik? Jangan sampai ada orang-orang muslim media di sini mengatakan Ismail Haniyeh tewas. Jahat Anda. Jangan sampai ada orang-orang berislam, orang-orang mukmin mengatakan dia telah mati. Jangan. Berarti Anda tidak beriman kepada Allah dan Al-Qur'anul Karim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Ngomong saja nggak boleh, dia mati nggak boleh. Kalau mati syahid boleh. Dia tewas, nggak boleh. Ini bahasa media berarti orang ini tidak paham. Tidak paham, makanya nanti saya akan bicara khusus tentang media. Tapi hari ini saya mau pesan. Ketika putranya meninggal dunia, ketika cucunya meninggal dunia, tidak sedikit pun meneteskan air mata. Karena bagi dia seorang pemimpin, anak cucunya sama dengan 60 orang keluarga lain yang dibunuh oleh Israel. Dan semua syahid. Dan dia bahagia. Bahkan seluruh bangsanya yang dibantai oleh Israel, bagi dia adalah sama dengan anak-anaknya. Tapi ketika yang meninggal adalah rekan seperjuangannya, seperti Kiai Nonop dan semua tim yang ada di sini, seperti para ajengan yang ada di sini. Ketika Saleh Al-Aruri wafatil dhahiyah di Beirut, baru kata Abdus Salam ayahnya meneteskan air mata. Tapi air matanya bukan air mata kesedihan, bukan air mata tangisan ketakutan, tidak. Tangisan rindu. Kita akan bersama di alam barzah, dan kita hidup, dan kita akan mendapatkan rezeki bersama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia betul-betul merindukan kematian. Dan Allah kabulkan harapannya, Allah kabulkan niat sucinya, Allah kabulkan kesungguhan batinnya. Na'syakus syahadah kama ya'syakunal maut, kama ya'syakunal haya. Kami merindukan syahadah. Syahadah itu kalau bahasa pesantren ijazah ya. Iya. Sekolah aja punya ijazah, betul nggak? Kalau ada orang sekolah nggak dapat ijazah, sah nggak sekolahnya? Anda mati dapat ijazah nggak? Rugi kamu nggak dapat ijazah. Waduh, itu diseleksinya susah di kuburan.
Tapi orang yang mati syahid, ibaratnya hidupnya sudah dapat ijazah. Siapa yang ingin hidupnya lalu mati mendapatkan ijazah dan langsung ke surga, angkat tangan. Biru, bidam, nafdika ya Aqsa. Biru, bidam, nafdika ya Aqsa. Ketika saudaranya Saleh Al-Aruri kemudian meninggal dan mengatakan, aku rindu untuk berjumpa denganmu di alam syahadah, doakan aku agar aku tidak lama lagi menyusul engkau. Dan itu kejadian, dan itu adalah hadiah terbesar. Makanya anaknya mengatakan, na'am innahu aidun syahid. Betul, hari ini adalah hari kebahagiaan, hari raya merayakan syahidan. Dan alhamdulillah Israel sekarang setelah membuat Ismail Haniah menjadi syahid, dia sekarang sedang ketakutan. Tahu nggak? Kondisi terakhir di Israel hari ini, orang-orang di sana sedang banyak minum obat penenang karena ketakutan. Orang-orang di sana sekarang banyak mengkonsumsi narkoba karena apa? Ketakutan. Banyak minum minuman keras, kenapa? Karena ketakutan. Ada uncertain situation, ada situasi yang tidak bisa dan mereka takut menghadapinya. Seakan-akan Allah sudah memasukkan yang namanya walqallahu fi qulubihimur ru'b, karena Allah sudah memasukkan rasa gentar di dalam hati mereka. Dan betul yang dipilih adalah Yahya As-Sinwar Abu Ibrahim. Menarik. Kenapa dia yang dipilih? Karena dia adalah orang yang hidupnya tanpa negosiasi. Mulai hari ini, siapapun yang ingin bernegosiasi dengan Gaza, maka datang temui saya di terowongan dan setelah itu kita bicara. Kalau berani datang sekarang, dan kami akan bertempur sampai tetes darah penghabisan Israel habis di muka bumi. Betul, itu yang terjadi. Kalau Anda tanya kira-kira perang panjang nggak? Panjang. Gimana Ustaz kalau nanti terjadi perang dunia ketiga? Mereka membuat perang dunia kedua supaya bisa mengambil Palestina. Untuk apa mereka bikin perang dunia kedua? Menciptakan yang namanya free zone area, area bebas. Apa yang ada dalam kepala mereka di perjanjian Balfour adalah ardun bila sya'bin li sya'bin bila ardin. Mereka ciptakan kekacauan di muka bumi, bikin perang dunia ketiga supaya ada tanah tak bertuan untuk tuan tak bertanah. Dan insya Allah sebentar lagi tanah itu akan kembali kepada tuannya dan kita semua akan datang ke sana. Kenapa ada Priangan Timur Peace Convoy? Ada yang ngira ini jalan-jalan ke Pangandaran ke tepi laut gitu ya? Ada tapi sedikit. Yang paling besar, kenapa ada Pangandaran Peace Convoy atau Priangan Timur Peace Convoy? Karena ini diperintahkan oleh Allah. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ini adalah latihan kita. Kita semua akan berangkat ke Palestina, siap? Kita semua akan berangkat ke Masjidil Aqsa, siap? Dan di akhir zaman ini kita diperintahkan waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Karena periode liyasu'u wujuhakum. Saya mau tanya, dari 3 proses kehancuran Bani Israel hari ini, 1 sudah terjadi dan 2 akan segera terjadi, dan yang ketiga sebentar lagi. Anda tahu yang pertama? Fa'idha ja'a wa'dul akhirah. Ketika datang janji Allah yang terakhir, yang kedua, wahai keturunan kera dan babi. Ini janji Allah. Kehancuran Bani Israel sepasti matahari sebentar lagi akan tenggelam. Kepastian merdekanya Gaza sepasti besok matahari akan terbit. Takbir. Dan yang pertama sudah berlangsung, liyasu'u wujuhakum. Allah akan membuat wajah-wajah kamu akan muram karena hatinya takut, hatinya kecewa, hatinya sedih. Saya mau nanya, wajah peradaban Israel sudah kayak monyet atau belum? Akhlak mereka kelihatan seperti babi sudah atau belum? Dunia benci sama mereka atau tidak? Seandainya ada satu pesawat kemudian mendarat di Pangandaran, diapain sama orang Priangan Timur? Bakar. Diapain kira-kira? Kalau di Jakarta mungkin dijadiin rujak bebek, kalau di sini dijadiin apa kira-kira? Hah? Seblak. Kalau di Jakarta jadiin rujak bebek, di sini dijadiin apa kira-kira, Pak? Itulah kenapa ada peace convoy ke sini. Karena kita semua akan latihan waliyadkhulul masjidah. Jangan menunggu
Kapan akan terjadinya perintah itu ya Allah? Hari ini, katakan hari ini kami siap berangkat ke Masjidil Aqsa dengan izin Allah. Takbir. Karena itu kita latihan hari ini, siap berangkat, siap menabung. Insya Allah dari Priangan Timur akan berangkat 100 pesawat ke Palestina. Insya Allah dari Priangan Timur akan berangkat 100 kapal laut ke Palestina. Insya Allah dari Priangan Timur akan memulai. Kalau dulu berani dari Priangan Timur jalan kaki ke Jakarta, insya Allah Priangan Timur pula yang akan memulai gerakan masuk Masjidil Aqsa. Takbir, takbir. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Asma amanina. Hafal nasyidnya? Sama-sama. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Allahu Akbar. Itulah kenapa ada Priangan Timur Peace Convoy, karena dari sinilah insya Allah kita akan gerakan Indonesia, bikin gerakan masuk ke Masjidil Aqsa semua sama-sama, dan kita semua akan sholat di sana dalam keadaan merdeka, dan kita sujud di sana, dan mereka sudah sampai pada tahapan yang ketiga. Apa itu? Waliyutabbiru ma'alau. Insya Allah akan ada orang yang akan membantai mereka seperti mereka membantai Gaza hari ini, dan mereka akan dibantai habis semuanya. Allahu Akbar. Jadi kalau nanti ada panggilan dari para ajengan, dari para kiai, dari para tokoh untuk bikin lagi Priangan Timur Konvoy atau Priangan Timur untuk kemerdekaan Indonesia, siap bergabung, siap berangkat, siap bekerja, siap membantu, siap berdonasi. Allahu Akbar. Semoga Allah kuatkan para pemimpin Priangan Timur untuk meneruskan para pejuangnya. Takbir. Ada kiai kita, Kiai Zinal Mustafa, Kiai Rohiyat, Kiai kalau dari Pangandaran Khair Afandi. Kiai Afandi. Iya. Dan hari ini ada Kiai Otong. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Demikian banyak yang ingin saya sampaikan oleh-olehnya, tapi mudah-mudahan ini pesan terakhirnya. Tahu apa strategi Hamas terakhir? Ini perlu saya sampaikan. Hari ini strategi mereka, para pemimpin mengatakan wasalna ilal marhalah al-istithna'iyah. Kita sekarang sampai pada periode pengecualian. Apa itu? Strategi kita yang terbaru, tidak ada yang lain, cuma satu programnya, Darwatu Sanabil Islam. Kita akan beramal soleh dengan amal soleh yang paling tinggi, yakni jihad fisabilillah, dan target kita semua adalah kita fisabilillah, dan kita semua akan mati sebagai syahid atau Palestina merdeka. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.